Hai semuanya, kembali lagi di Eagle Kids Online Service. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau belajar sesuatu dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo, aku Joe the Builder. Aku punya visi untuk membangun gedung yang tinggi, yang punya 100 lantai. Aku juga mau ambil bagian dalam visi gereja ini, yaitu untuk membangun 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Hai, aku Mika the Doctor. Aku memiliki visi untuk menemukan obat untuk coronavirus. Dan aku juga ingin membangun 1000 gereja lokal dan juga 1 juta murid. Hai, aku Sam the Student. Aku punya cita-cita untuk jadi arsitek. Dan seperti yang lain, aku juga ingin terlibat dalam membangun 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta muridnya. Wow, keren sekali ya. Walaupun kita memiliki profesi yang berbeda, tetapi kita memiliki satu visi yang sama, yaitu untuk mendukung visi gereja ini. Nah, untuk mencapai visi itu, aku mau membangun gedung gereja yang besar dan indah, supaya orang-orang dapat beribadah dengan nyaman. Kalau aku sih gak bisa bangun gereja yang megah, tapi aku bisa mendoakan untuk jiwa-jiwa. Bagaimana denganmu, Sam? Aku ini masih pelajar. Gimana caranya aku bisa terlibat untuk membangun gereja? Kan aku masih harus belajar. Aku ada PR, ada ulangan. Kayaknya aku gak bisa ngapa-ngapain deh di gereja ini. Oh, itu tidak benar, Sam. Siapapun kita, apapun profesi kita dapat mengambil bagian dalam visi gereja ini. Kalau nggak percaya, mari kita dengarkan khotbah hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita worship terlebih dahulu. Let's go! Jesus, I love you more and more. And now we dance for you. Let's stand together, kids. Now clap your hand. Say more, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I'm gonna swim tonight. 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 Because of Jesus, I'm gonna swim tonight. 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 Because of Jesus. Say more. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I'm gonna dance tonight. 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 Because of Jesus. Let's dance together. I'm gonna dance tonight. 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 Because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. Say more, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I'm gonna jump tonight. 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 Because of Jesus, I'm gonna
jump tonight. I'm gonna jump tonight. I'm gonna jump tonight. I'm gonna jump tonight. I'm gonna jump tonight. I'm gonna jump tonight. Because of Jesus. Let's jump. Jump, 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 jump. Because of Jesus. Say Jesus. Adik-adik, kita milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menghapus dosa kita dan kita menjadi ciptaan baru. Maka dari itu mari bersukacita dan muji Tuhan bersama-sama. Let's dance. Yesus sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Katakan, ku datang kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku diangkat menjadi anak-Nya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Are you ready? Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Katakan, ku datang kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku. Let's jump! Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku diangkat menjadi anak-Nya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Tuhan, kami ini milik-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami sudah ditebus oleh-Mu. Katakan haleluya. Are you ready? Let's dance. Ku punya Yesus, datang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Everybody say Jesus! Lord, this is my life. I will give my life to you. Let's sing this song together. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give
I do is a gift to you. Everything I have, all you given me, I give it to you, Lord. I do it thankfully. Raise your hand. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Let's praise God together. Hallelujah. Jesus, I love you. This is my life to you. Say hallelujah. Hallelujah. We love you, Lord. We love you, Lord. Hallelujah. Jesus, everything I am, I give to you. Jesus, say hallelujah. Hallelujah. Jesus, we love you. We love you, Lord. Put your hand like this. That's giving our heart to Jesus. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. One more time. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. This is my life, Lord. I give it to you. Now, I want to hear your voice. Please bless the preacher and help us to understand your word. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Oke, sekarang Kak Sasa mau tanya sama adik-adik semuanya. Siapa di sini yang cita-citanya jadi dokter? Coba angkat tangannya. Atau cita-citanya jadi, Kak aku mau jadi fashion designer. Coba angkat tangannya. Atau kalian juga bilang, Kak aku mau jadi arsitek. Wah ya, arsitek yang bangun gedung-gedung yang besar-besar, bikin rumah yang bagus-bagus. Aku mau Kak jadi arsitek. Nah, semua yang kalian pikirkan itu, jadi arsitek, jadi dokter, atau jadi fashion designer, entrepreneur, atau apapun juga, itu dinamakan dengan visi atau cita-cita. Ya, jadi visi itu adalah sesuatu yang ingin kita capai, sesuatu yang masih di depan, yang kita mau ke sana tuh, itu yang namanya visi. Tapi pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih kita tiba-tiba, wah aku mau jadi arsitek, terus habis gitu, cling, tiba-tiba jadi arsitek. Atau, Kak aku mau jadi dokter, terus tiba-tiba kita jadi dokter. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkah supaya kita jadi arsitek, supaya kita jadi dokter, supaya kita menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan itu, sesuai dengan visi kita itu. Nah, langkah-langkah tersebut itulah yang dinamakan dengan misi. Nih, kakak punya ilustrasi. Misalnya nih ya, visinya jadi arsitek. Ya, visinya jadi arsitek nih. Gak bisa kan tiba-tiba jadi arsitek.
ada langkah-langkahnya nih. Gimana caranya supaya jadi arsitek? Yang pertama, ini misinya, langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah belajar dengan rajin. Harus belajar rajin kalau jadi arsitek, mau jadi arsitek. Lalu yang kedua, jadi arsitek itu banyak berhitungnya. Harus mengukur panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya nanti berapa. Banyak mengukurnya. Jadi harus pandai matematika, harus giat belajar matematika. Langkah kedua. Lalu langkah ketiga nih, belajar menggambar adik-adik. Karena nanti waktu jadi arsitek ya harus bisa sketching, bisa gambar bangunannya seperti apa biar nggak salah. Nah, ini adalah ilustrasi visi dan misi. Ini adalah visi dan misi pribadi, visi dan misi adik-adik, ya kan? Hari ini bukan hanya adik-adik yang punya visi dan misi. Gereja kita juga punya visi loh. Visi gereja kita itu adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Dan Kak Sasa mau kasih tahu, visi gereja kita itu bukan didapat dari pemikiran seseorang. Bukan karena ada seseorang yang sedang merenung mungkin ya gitu. Terus habis gitu, ini aja deh visinya. Lalu dibuat asal-asalan. Enggak adik-adik. Visi gereja kita itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari hati Tuhan loh. Hari ini visi gereja kita adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Gereja sel itu apa Kak? Gereja sel itu adalah gereja yang pusat pelayanan, penggembalaan, pemuritan itu ada di kelompok kecil. Atau kelompok kecil itu biasa kita sebut dengan connect group. Jadi connect group kita itu bukanlah salah satu agenda dari atau salah satu kegiatan dari gereja kita, enggak. Tapi seluruh pelayanan, pemuritan dan penggembalaan itu ada di connect group itu, ada di kelompok kecil itu. Itulah yang dinamakan dengan gereja sel. Lalu profetik, apa itu Kak? Profetik itu Kak? Profetik itu adalah percaya dan bergerak di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Ya, itu kita percaya adanya pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Lalu apostolik. Apostolik itu adalah gereja yang membawa kabar baik, gereja yang menginjil, menjangkau jiwa. Nah, diingat-ingat ya, visi gereja kita, gereja Mawar Sharon, Surabaya Barat adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Dan hari ini, lalu misinya apa? Kalau kita sudah tahu visi gereja kita itu adalah gereja sel yang apostolik dan profetik, misinya apa Kak? Misinya itu adalah 1000 gereja lokal yang kuat dan juga 1 juta murid. Wah, banyak banget Kak. Yes, banyak. Karena itu hari ini nggak bisa cuman sebagian orang aja yang mengerjakan visi dan misi ini adik-adik. Nggak bisa cuman ya udah papa mama aja deh yang ngerjain visi dan misi gereja. Atau itu pekerja-pekerja yang di gereja aja, full-timer gereja aja yang sudah besar-besar, yang sudah dewasa aja yang mengerjakan visi dan misi ini. No, hari ini Tuhan pun mau pakai kalian. Tuhan pun mau pakai anak-anak untuk mengerjakan visi dan misi ini. Amin. Nah, kalau kalian sudah tahu misinya adalah 1000 gereja lokal yang kuat dan juga 1 juta murid, kakak mau kasih tahu ada sebuah rencana terdekat untuk menuju 1000 gereja lokal itu. Ya, untuk menuju 1 juta murid itu ada rencana terdekat kita. Rencana terdekat kita adalah dimulai dari 300 gereja lokal sampai tahun 2030. Atau biasa yang kita sebut dengan 20, 30, 300. Amin. Hari ini kakak mau tantang kalian untuk ikut ambil bagian di dalam visi dan misi ini. Jangan ngerasa Kak, aku lo masih kecil, aku bisa apa? Aku lo nggak kayak papa mamaku, rajin ke gereja, rajin CG, terus bisa sibuk di gereja gitu. Aku nggak kayak orang dewasa, aku cuman masih kecil, aku nggak tahu apa-apa. No, hari ini Tuhan pun mau pakai kalian. Tuhan mau pakai kalian untuk mengerjakan visi dan misi gereja ini. Amin. Lalu apa yang bisa kalian lakukan adik-adik?
Ya, bukan hanya kalian yang bisa lakukan, kita semua bisa lakukan. Anak-anak pun juga bisa lakukan. Yang pertama adalah berdoa. Coba katakan, berdoa. No revival without prayer. Semua kebangunan rohani itu awalnya dari doa. Ya kan? Kita bisa loh berdoa, misalnya kita tahu ada KKR gitu ya, di gereja ada KKR, doain, Tuhan Yesus aku berdoa buat KKR Tuhan yang akan segera dilakukan. Tambahkan jiwa-jiwa, urapi para pelayan Tuhan. Kalian bisa loh berdoa. Atau misalnya juga kalian ingat, angkelku ini belum terima Tuhan. Nah, kalian bisa mulai mendoakan angkel kalian. Tuhan, berdoa buat angkelku Tuhan, ubah hatinya supaya mau percaya dengan Tuhan Yesus. Atau kalian ingat, antiku itu juga belum terima Tuhan Yesus. Kalian juga bisa berdoa buat anti kalian. Kalian berdoa, Tuhan, aku berdoa buat anti Tuhan, supaya antiku bisa terima Tuhan Yesus. Semua orang bisa berdoa. Adik-adik pun juga bisa berdoa. Yuk, kita mau mulai kebangunan rohani ini dengan berdoa. Mulailah kebangunan rohani ini dengan berdoa. Ada satu cerita ya. Dulu di sebuah kota namanya kota Walls and Azusa Street itu ada sekelompok anak muda. Dia tuh kepengen gitu ada kebangunan rohani. Kepengen gitu ya. Di kotanya itu banyak jiwa-jiwa bertobat. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh sekelompok pemuda ini? Mereka berdoa. Mereka mulai berdoa, Tuhan, mereka doain tetangga-tetangganya. Mereka mulai minta, Tuhan Yesus tolong lawat tetangga-tetanggaku. Tahu nggak? Lalu pada tahun 1904 sampai 1906 itu benar-benar terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Orang-orang itu ya pada ke gereja terima Tuhan Yesus. Mereka mulai nangis di jamaah Tuhan. Mereka mulai dari yang melakukan hal-hal yang jahat, mereka mulai ngikut sama firman Tuhan. Terjadi kebangunan rohani yang besar. Dimulai dari sekelompok anak muda ini yang berdoa. Jadi jangan anggap remeh doa-doa kalian adik-adik. Semua doa kalian itu berkuasa. Selama kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pasti ada kuasa Yesus yang menyertai doa-doa kita. Amin. Mulai hari ini kita mau berdoa ya untuk visi dan misi gereja kita. Amin. Oke. Lalu, Kak, setelah berdoa apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan ini yang kedua ya. Yang bisa kita lakukan adalah memberi diri untuk dimuridkan di dalam Connect Group. Siapa coba yang sudah ikut CG di sini? Yang sudah ikut CG Kids? Coba angkat tangannya. Kalau adik-adik yang belum ikut CG Kids, buruan ya, join yuk ke CG Kids, oke? Bisa cari kok informasinya. Nah, ketika kita ada di dalam CG, disitulah kita dimuridkan. Kita buka firman Tuhan dulu ya. Kita buka di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke, sudah semuanya? Kakak bacakan ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, ternyata menjadi murid itu bukan agenda manusia, tapi itu agendanya Tuhan. Itu kehendak Tuhan loh jadi murid itu. Lalu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu dikatakan juga, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di saat kita dimuridkan, kita itu diajarin. Ada kakak-kakak rohani yang akan ngajarin kita, ya kan? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita dimuridkan, itu bukanlah kehendaknya manusia, bukan agendanya manusia, bukan to-do list-nya manusia, enggak. Itu adalah kehendak Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau yuk dimuridkan di dalam Connect Group. Dimuridkan itu sebuah privilege loh. Kenapa kakak bisa bilang gitu? Karena kita punya kakak-kakak rohani, itu yang akan berdoa buat kita. Kita punya kakak-kakak rohani yang akan berjaga-jaga buat kita. Misalnya nih,
kita lama nggak datang CG. Nanti akan ada kakak rohani yang telepon. Kenapa nggak datang CG? Sakit? Atau ada masalah apa? Atau misal kita lagi ada masalah gitu ya. Kita bisa cerita juga ke kakak rohani kita. Kita bilang, Kak, aku ada masalah. Aku misal masalah pelajaran gitu. Aku tuh sudah belajar Kak, tapi aku nggak ngerti. Kakak rohani kalian itu akan berdoa buat kalian, akan kasih semangat buat kalian. Seneng kan? Yes, dimuridkan itu privilege, dan dimuridkan itu adalah kehendak Tuhan. Dimuridkan itu juga bukanlah baru terjadi tahun ini atau beberapa tahun belakangan ini, enggak. Dimuridkan itu sudah terjadi sejak kejadian jemaat mula-mula. Sejak terjadinya itu adalah kehidupan jemaat mula-mula. Kita mau dengar dulu Bible story yang satu ini ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47. Cara hidup jemaat yang pertama. Setelah menerima Roh Kudus, Petrus bangkit berdiri di hadapan orang banyak dan bersaksi dengan suara yang nyaring. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul di rumah-rumah untuk memecahkan roti dan berdoa. Rasul-rasul pun dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga mereka mengadakan banyak mujizat dan tanda. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan masih banyak mujizat lainnya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Pak, ini ada makanan untuk Bapak, makanlah. Terima kasih anak muda, Tuhan memberkatimu juga. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah dengan sungguh-sungguh. Haleluya! Haleluya! Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Tadi kita sudah dengar cerita tentang kehidupan jemaat mula-mula. Dikatakan juga kehidupan jemaat mula-mula itu semakin hari jumlahnya semakin banyak. Ketika mereka memberi diri dimuridkan, ya, ketika orang-orang itu memberi diri untuk dimuridkan, mereka bukan hanya duduk diam gitu aja, enggak. Tapi mereka juga pegang visi dan misinya. Mereka juga waktu mereka salah mungkin mereka ditegur sama kakak-kakak rohaninya. Lalu misal mereka lagi males-males gitu ya, ada kakak-kakak rohani juga yang kasih semangat sama mereka, ngajakin mereka untuk tetap cinta Tuhan. Karena itulah mereka melakukan suatu hal supaya semakin lama semakin banyak. Mereka melakukan yang namanya apa? Penginjilan. Kalau kita tahu kehidupan jemaat mula-mula, semakin hari Tuhan tambah-tambahkan banyak-banyak jiwa. Itulah adik-adik, hari ini kita juga mau yuk, ada banyak jiwa yang diselamatkan. Kita mau 1.000 gereja lokal, 1 juta murid itu segera terjadi. Kita mau hari ini gereja sel yang apostolik dan profetik dengan misi 1.000 gereja lokal dan 1 juta murid itu benar-benar terjadi. Dimulai dari apa? Ketika kita berani untuk menginjil, ketika kita berani untuk memberitakan firman Tuhan. Kak, berarti aku harus berkhotbah di depan banyak orang? Enggak, menginjil itu enggak harus kita berkhotbah di depan banyak orang. Menginjil bisa dimulai dari orang-orang terdekat kita. Misalnya, kalian bisa tulis ya, siapa ya saudaraku yang belum kenal Tuhan Yesus? Mungkin 1, uncle, 2,
dua, auntie, mungkin oma, opa, grandma, grandpaku itu juga belum kenal Tuhan Yesus. Kalian bisa list, atau kalian punya teman sekolah, teman les juga yang belum kenal Tuhan Yesus. Kalian bisa tulis satu persatu namanya. Setelah itu gak cuman sampai ditulis, tapi juga kalian bisa melangkah untuk mulai ceritakan tentang Tuhan Yesus. Gampang kok menginjil itu. Menginjil itu kalian cuma tinggal apa? Kalian tinggal bilang Tuhan Yesus itu sayang sama kamu. Tuhan Yesus itu cinta sama kamu. Dia mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosamu. Tuhan Yesus mau kamu jadi anaknya. Yuk terima Tuhan Yesus. Gampang kan? Menginjil itu gampang. Adik-adik pun bisa untuk menginjil. Amin. Kakak mau bacakan satu firman Tuhan lagi ya. Di Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15b. Dikatakan seperti ini. Nah, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Wah, lalu dikatakan lagi, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Gimana orang-orang itu bisa percaya sama Tuhan Yesus kalau nggak pernah dengar tentang Tuhan Yesus, ya kan? Lalu, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Terus gimana orang-orang itu bisa mendengar tentang Tuhan Yesus kalau nggak ada orang yang cerita tentang Tuhan Yesus? Lalu di 15 dikatakan juga, ini 15b ya, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tahu nggak adik-adik? Banyak orang-orang di luar sana itu yang kepengen dengar tentang Tuhan Yesus, tapi mereka nggak tahu mereka dengarnya lewat siapa. Dan hari ini, kalau kalian tahu, kalian kenal orang-orang di sekeliling kalian yang belum kenal tentang Tuhan Yesus, itu artinya Tuhan mau pakai kalian untuk menginjil. Amin. Yuk adik-adik, hari ini kita mau visi gereja sel yang apostolik dan profetik, dan misinya 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Kita mau ambil bagian. Kita mau bilang, aku gak mau ketinggalan. Aku mau ada di visi itu. Aku mau ikut bangun 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Aku gak mau ketinggalan. Sekalipun aku masih kecil, aku bisa berdoa. Aku bisa dimuridkan dalam CG. Aku juga bisa menginjil. Amin semuanya. Kak Sasa mau katakan, Tuhan mau pakai hidup kalian. Tuhan mau pakai kalian. Amin. Kita kayak sama-sama bilang ya, I love my church. Sekali lagi, I love my church. Amin. Kita mau doa sama-sama yuk. Adik-adik bisa letakkan tangan kalian di dada seperti ini. Jadi hari ini Kak Sasa mau tantang kalian. Kak, aku mau ikut ambil bagian dalam visi gereja. Karena aku cinta gerejaku. Aku tahu Kak, visi dan misi gerejaku itu bukan dari pemikiran seseorang. Tapi visi dan misi gerejaku itu datangnya dari Tuhan. Aku mau ikut ambil bagian, aku mau berdoa, aku mau rajin ke CG, aku mau menginjil. Coba kalian bisa angkat tangan kalian. Seperti ini ya. Kak Sasa ini mau doakan kalian. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Adik-adik yang hari ini gak mau ketinggalan untuk membangun 1000 gereja lokal yang kuat dan juga 1 juta murid Tuhan. Kau lihat tangan mereka, pakai hidup mereka Tuhan. Ketika mereka mulai menginjil, kami percaya hari ini ada kuasa Tuhan yang nyata yang akan dinyatakan dalam lidah bibir mereka ketika mereka mulai menginjil. Ketika mereka mulai memberitakan tentang firman-Mu, kami percaya pengurapan yang baru itu boleh turun atas setiap adik-adik. Pakai kehidupan mereka sampai mereka dewasa, mereka boleh berada di dalam visi gereja. Dan juga jadikan adik-adik ini Tuhan yang mengangkat tangannya, yang mau ikut ambil bagian dalam visi misi gereja, adalah orang-orang yang akan menggenapi visi misi-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jadi bisa angkat kedua tangan kalian.
Terimalah damai sejahtera yang dari Allah Bapa turun atasmu, sukacita surga turun atasmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan seluruh isi rumahmu. Apapun juga yang kau perbuat, Tuhanlah yang akan membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. God bless you. Wah, ternyata meskipun aku ini seorang murid, tapi aku bisa ambil bagian untuk membangun gereja ini dengan cara aku mau menyebarkan Injil dan mengajak teman-temanku di sekolah untuk join Eagle Kids. I love my church. Iya juga ya, katamu Sam. Nggak cuma dengan berdoa, aku bisa menjangkau jiwa-jiwa, tapi juga bisa dengan mengajak mereka ke dalam CG. I love my church. Tapi kita nggak bisa lakukan ini semua hanya dengan kita bertiga. Kita butuh kalian juga. Adik-adik di rumah, ayo kita ambil bagian dalam visi gereja ini. Mari sama-sama katakan, I love my church. Katakan sekali lagi. I love my church. Wah, senang banget ya. Kita semua bisa ambil bagian dalam membangun gereja. Nah, kita mau merayakan bersama-sama. Gimana kalau kita main game? Oke, ayo kita semua main game. Oke, ada ide Mika? Ada dong. Ayo, hari ini kita mau main tebak-tebakan. Oke, tebak gaya ya? Ya, tebak gaya. Tebak gaya. Oke. Nah, tapi cluenya apa nih? Tentang apa nih gerakannya? Oke, jadi topik hari ini tentang profesi. Semua profesi ini bisa ambil bagian dalam visi gereja kita. Oke? Oke, paham. Oke, Mana siapa kalau yang mau Mika mulai? duluan dulu? Ya, Ya, kalau oke. gitu aku mulai dulu ya. Oke. Wah, Dia pegang apa ya? kira-kira apa ini ya? Hmm, Temen-temen kayaknya bisa lihat kan, Mika lagi pegang sesuatu. Terus dia bergerak
mengikuti irama. Kayaknya dia pegang mic deh. Iya. Oke, kita tebak mungkin sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Singer. Betul Ya, semuanya. betul. Singer. Oke, Oke. sekarang Oke. aku ya. Oke. Sam. Oke, teman-teman bisa tebak ini nggak? Oke. Dia Kok bergerak-gerak. keren ya? Tapi ini di gereja ya, betul Di ya? gereja bener. Di atas panggung oke. juga. Kalian bisa tebak nggak teman-teman? Gimana? Oke, kita tebak sama-sama ya. Ya, 1, Satu, 2, dua, 3. Dancer. bener ya? banget. Oke. Oke, sekarang Oke. Jo. Mantap. Sekarang giliranku. Lihat nih ya. Tebak profesi ini. Dia ngapain itu? Kayak ngetik ya? Iya. Enggak, ini Lagi kan ngetik panjang ya? tuh. Dari Oh, sini Tapi kok bukan. gini-gini? Panjang. Teman-teman di rumah ada yang tahu? Gimana? Ayo. Oh, Ya. ya. Oke, Rasanya kita ini tebak ya. gampang deh. Ya, Ayo, gampang-gampang. Gimana? 1, 2, 3. 3. Pianis. Betul. Wah, Ya. bener-bener. Jika kalian bisa main piano atau main keyboard atau main alat musik apapun, kalian bisa join tim PAW di gereja ini untuk melayani. Wah, Oke. keren, Ronde keren. berikutnya. Oke, ronde berikutnya. Sekarang kita akan menebak profesi yang di luar gedung gereja ini, kayak profesi sehari-hari. Oke? Oke, bisa tebak ini nggak? Siap. Baca, menulis. Oh, Yang ngeluarin tasnya itu. Kayaknya aku tahu deh. iya. Ayo, kayaknya bisa aku tebak juga nggak? Ini tahu. gampang loh. Bisa tebak nggak? Kita tebak sama-sama ya, teman-teman di rumah. 1, 2, 3. Murid. Student. Oh iya, Oke. murid atau Atau student. murid. Bener Ya, banget. Bener ya? Bener. Sesuai sama kostumku hari ini, seragamku. Oke. Iya. Mantap. Oke. Sekarang- Selanjutnya, Mika. Mika. Oke. Wih, Wah, ngapain ya? dia kayak Ini- pakai headset ya, tapi bukan headset Oh ini. iya, ini bukan headset loh, Bukan teman-teman headset. ya. Oke. Oh, terus dia membaca sesuatu. Ya. Kayaknya Gimana? ini sama seperti bajunya hari ini ya. Betul. Mika adalah dokter. Wah. Betul sekali teman-teman. Ya. Oke. Teman-teman Sekarang keren aku semuanya. dong. Oke, Kalau gitu. sekarang Jo. Sekarang aku. Wih, ngapain itu ya? Ini bukan dancer Lagi. tadi loh ya. Lagi memotong sesuatu. Kayak lagi setrika bukan ya? Lagi Bukan. masak ya. Oh bukan. Oh. Wih. Hmm. Wih, itu kayaknya lagi nyemen-nyemen ya, Iya. Mika. Taruh lagi. Lagi membangun sesuatu. Iya. Betul. Oke, teman-teman tebak ya. 1, 2, 3. Builder. Betul. Wah. Ya, Oke. benar. Ronde terakhir. Ronde terakhir ya. Ronde Ya, terakhir. oke. Sekarang Silakan. aku dulu. Sam dulu. Oke. Teman-teman bisa tebak ini nggak? Apa ya itu ya? Lagi Itu senjata ngapain bukan ini? ya? Bukan ya? Bukan tembak-tembakan senjata. itu ya? Bukan. Ini aku Oke. memegang kayak sebuah alat. Ya. Sebuah alat. Yang bisa Oh. dilihat ya. Iya. Betul. Kamera? Nah, iya betul. Apa Berarti ya profesi yang ada Dia adalah kameranya? seorang apa? Yuk. Oke, Dia bisa adalah tebak? seorang kameramen. Bener banget. Jadi Iya. di gereja, kok teman-teman jadi kameramen, teman-teman bisa menyuting dan juga merekam ibadah-ibadah yang ada. Betul. Jadi orang-orang bisa streaming dari rumah. Iya. Bener banget. Betul. Benar. Coba, sekarang aku nih. Oke. Oke. Halo teman-teman di rumah. Dia ngomong Kita sama siapa? sedang ada di Bukan. gereja. Dia lagi megang Nah, sesuatu. gereja ini Iya, nyaman tapi loh. megang Dan sesuatu. kita bisa ketemu Tuhan di sini dan juga ketemu orang-orang Sepertinya- yang baik lah pokoknya. Rasanya Jo, ini kayak buat konten Siap, gitu Iya. ya. Mantap. Nah, Apa Kira-kira ya? Apa ayo, namanya ya? apa namanya? Yang bikin konten. Oke, kita tebak. Aku mau nebak boleh nggak ya? Boleh. Oke. Boleh. Jadi Jo adalah seorang content creator. Ya, betul. Benar. Bener ya? Oh, tapi kenapa content creator bisa terlibat dalam membangun gereja ini? Nah, jika kalian punya sosial media dan kalian bisa bikin konten, kalian bisa bikin sesuatu di sosial media kalian untuk mengarahkan orang belajar tentang gereja kita dan juga tentang belajar melayani
dan lain sebagainya. Belajar firman Tuhan juga boleh. Oh, Jadi, benar-benar. Kita membuat sesuatu yang positif di sosial media kita. Keren, Oke. keren. Keren, Nice, keren. nice. Oke. Biar- Nah, terakhir nih. Terakhir, Mika. Yuk. Oke, giliranku sekarang ya. Oke. Coba tebak. Ngapain itu ya? Ngapain ya? Cari Terus. emas mungkin, Jo. Cari emas. bukan ya? Bukan. Oh, ini. Oh, ini. Oh. TikTokan. Ngapain Dia ini? kayak TikTokan ya, bukan? ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan. TikTokan ini. ternyata. Oh. Ini kayaknya ini masak Atau ini. lagi Masak ini. ya? Wih, gendong-gendong juga. Oh, gendong-gendong juga. Ini kayak mamaku di rumah sih, Jo. Oh iya ya, betul. Oke. Jadi ini apa teman-teman? Profesinya? Ayo. Coba tebak. Coba tebak, teman-teman bisa nggak tebak di rumah? Gini. Jo. Ini. Gini. Kamu tebak deh. Ini? Aku tahu nih kayaknya. Oke. Ini adalah ibu rumah tangga. Bener. Benar. Iya, betul. Seorang ibu rumah tangga. Tapi kenapa bisa ibu rumah tangga untuk membangun gereja ini? Jangan salah, ibu rumah tangga juga bisa menjadi bagian dari visi kita. Betul. Karena ibu rumah tangga juga bisa bantu untuk mendoakan, Betul. juga bisa bantu untuk menginjilkan banyak jiwa-jiwa baru. Iya, betul. Ajak Iya, ajak tetangga itu. tetangga. Betul. Iya. Benar. Sip. Jadi Keren. apapun profesi kita, pasti kita akan bisa menjadi bagian dari visi gereja kita. Ya, betul. Wah, keren. Nah, teman-teman di rumah gimana? Teman-teman punya mimpi atau punya visi apa untuk bisa mendukung visi gereja ini dalam membangun 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta muridnya? Pastikan teman-teman terlibat ya. Ya, betul. Oke. Oke. Sekian minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye. And God bless God bless you. God bless you.